Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ejren Purba. Saya dari kelas reguler A Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Terima kasih untuk dosen Ibu Ika Purnamasari yang telah mengizinkan saya di sini akan presentasi mengenai peradaban Islam. Yang pertama, peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Secara esensial, Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi kehutanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Secara genealogis, ia merupakan keturunan suku Quraisy, suku yang terkuat dan berpengaruh di Arab. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, tahun ketika pasukan Gajah Abrahah menyerah Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan Abrahah mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 570 Masehi. Peradaban pada masa Rasulullah SAW. Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menjadi moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antaranya yaitu membangun Masjid Nabawi, 2. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ans. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum Muslim dan non-Muslim. Yang keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Peradaban yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Abu As-Siddiq atau nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Ubin. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Dia dilahirkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar ayahnya. Sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salmah. Garis keturunannya bertemu pada neneknya yaitu Ka'bah bin Sa'ad. Penyebaran Islam pada masa Abu Bakar. Setelah pergolakan dalam negeri berhasil dipadamkan, Khalifah Abu Bakar menghadapi kekuatan Persia dan Romawi yang setiap saat berkeinginan menghancurkan ekstensi Islam. Untuk menghadapi Persia, Abu Bakar mengirim tentara Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Mutsana bin Haritsah dan berhasil merebut beberapa daerah penting Irak dan kekuasaan Persia untuk menghadapi Romawi, dan Abu Bakar memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin beribu-ribu pasukan di 4 front. Faktor keberhasilan Khalifah Abu Bakar. Faktor keberhasilan Abu Bakar dalam membangun peranata sosial di bidang politik dan pertahanan keamanan, yaitu untuk menjalankan tugas pemerintahan di Madinah. Ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tastabis sebagai katib atau sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan untuk menerus Baitul Mal. Yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kelahiran Umar ibn Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab bin Nufail adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar. Dia adalah salah seorang sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Latar belakang kehidupan Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dilahirkan di Mekah dari keturunan suku Quraisy yang terpandang dan terhormat. Ia lahir 4 tahun sebelum terjadinya perang Fijar, atau sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Al-Qudari Bek, 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam pada saat itu. Dia adalah musuh
dan penentang Nabi Muhammad SAW, yang paling ganas dan kejam. Bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Dia sering menyebar fitnah dan menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair tukang tenung. Berikut Khalifah Utsman bin Affan. Kelahiran Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Alsh bin Umayyah. Lahir pada 576 Masehi, 6 tahun setelah penyerangan Ka'bah oleh pasukan pergajah, atau 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ibu Khalifah Utsman bin Affan adalah Urwi bin Quraisy bin Rubiah. Yang kedua, proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum meninggal, Umar telah memanggil 3 calon penggantinya, yaitu Utsman Ali dan Sa'id bin Abi Waqqas, yang berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Yang berikutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib, pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang sebelumnya. Ali dibaitkan di tengah-tengah susunan berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Yang kedua, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Nabi Muhammad SAW. Ia telah ikut bersama Rasulullah SAW. Sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah dan tinggal di rumahnya, ia masuk Islam ketika usianya sangat muda dan termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan pria pada saat Nabi menerima wahyu pertama. Ali berumur 13 tahun menurut A.M. Saban, sedangkan menurut Muhammad Nusir, Ali berumur 9 tahun. Yang ketiga, peristiwa tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib. Konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan diakhiri dengan tahkim. Dari pihak Ali bin Abi Thalib diutus seorang ulama yang terkenal sangat jujur dan tidak cerdik dalam politik, yaitu Abu Musa al-Syari. Sebaliknya dari pihak Muawiyah ibn Abi Sufyan diutus seorang yang terkenal dan cerdik dalam berpolitik, yaitu Amir ibn Ash. Peradaban yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Muawiyah Timur pada abad 661 sampai 668 dan Andalusia. Masa Umayyah di timur, hampir semua sejarawan membagi dinasti Umayyah menjadi 2, yaitu dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Rumayyah ibn Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus. Yang kedua, dinasti Umayyah di Andalusia yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid ibn Abd Malik. Kemudian menjadi kerajaan yang terpisah dan kekuasaan dinasti Bani Abbas telah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, peradaban pada masa Umayyah Timur, yaitu ada penyempurnaan tulisan Al-Quran, dan yang kedua penulisan hadis. Aliran-aliran keagamaan pada masa Umayyah yaitu ada Khawarij, Murjiah, dan aliran Fiqh. Pendirian Umayyah di Andalusia. Andalusia adalah nama bagi semenanjung Iberia pada zaman kejayaan Umayyah. Andalusia berasal dari Vandal yang berarti negeri bangsa Vandal, karena semenanjung Iberia pada zaman Khalifah Al-Walid ibn Abd al-Malik. Peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pendirian Bani Abbas pada tahun 750 Masehi.
Babak ketiga dalam drama besar politik Islam dibuka oleh Abu al-Abbas yang berperan sebagai pelopor Irak menjadi punggung drama besar itu. Dalam khotbah penobatannya yang disampaikan setahun sebelum di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah pertama itu menyebut dirinya sebagai Al-Asafi yang kemudian menjadi julukannya. Julukannya itu merupakan pertanda buruk karena dinasti yang buruk ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Kemajuan masa Abbasiyah. Masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Administratif pemerintahan dengan biro-bironya, yaitu seperti sistem administrasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan. Kemudian kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemundurannya itu ada faktor internal, yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Ketiga, konflik keagamaan, yaitu faktor eksternalnya itu pemborosan, dominasi bangsa Turki, dominasi bangsa Persia.